Halo sobat semua, perkenalkan nama saya Antumiati dari program studi Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Nah, sobat semua, di sini saya akan menjelaskan tentang materi statistika dasar yang berjudul. Sobat semua, kita sekarang masuk ke materi yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, sebenarnya apa sih ukuran pemusatan data itu? Nah, jadi ukuran pemusatan data merupakan salah satu bagian dari materi statistika yang terdiri dari mean, median, dan modus. Nah, di sini ada ukuran pemusatan data, ada mean, ada median, ada modus. Nah, dan masing-masing mean, median, modus ini terdiri dari data tunggal dan data berkelompok. Nah, apa sih itu mean gitu loh? Jadi, mean ini adalah jumlah semua bilangan atau data yang dibagi dengan banyaknya bilangan atau data tersebut. Nah, untuk data tunggal pada mean itu memiliki rumus yaitu X bar sama dengan sigma N1 XI per N. Jadi, di sini sigma N1 XI itu merupakan jumlah dari keseluruhan data yang ada, nah dibagi dengan N. N di sini merupakan banyaknya data. Untuk data berkelompok, rumusnya itu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, Fi di sini itu merupakan frekuensi dan Xi di sini itu merupakan nilai tengah dari data ke I dibagi dengan jumlah keseluruhan dari frekuensi. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal mean data tunggal. Nah, jadi di sini yaitu ada soal yaitu dari 5 kali kuis statistika, Andi memperoleh nilai 82, 93, 86, 92 dan 72. Nah, hitung berapa mean nilai Andi. Jadi kita jawab di sini N sama dengan 5. Kenapa N sama dengan 5? Karena banyaknya data dari nilai kuis Andi tadi yaitu ada 5. Jadi kita tulis N-nya di sini 5 dan data-datanya tadi kita salin saja. Jadi X1 atau data pertama itu 82, X2 atau data 2 itu 93, data ketiga 86, data keempat 92 dan data kelima itu 72. Jadi untuk menjawab meannya ini menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X per N tadi. Nah, kita jumlahkan semua data yang ada X1 sampai X5 kita jumlahkan, kemudian kita bagi N yaitu 5. Jadi didapatlah hasilnya 85. Jadi mean nilai Andi adalah 85. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal mean berkelompok. Jadi kita akan menentukan nilai mean dari tabel yang sudah ada di soal. Nah, di sini ada tabel berat badan, ada tabel frekuensi, ada tabel titik tengah atau XI dan ada tabel Fi dikali dengan XI. Nah, di sini di kelasnya ini berat badan yaitu dari 40 sampai 44 frekuensinya 1, 45 sampai 49 itu frekuensinya 6 dan seterusnya. Jadi untuk mencari tabel titik tengah ini, nah gimana sih caranya gitu kan. Nah, jadi untuk mencarinya XI ini yaitu dengan tepi bawah kelas ditambah dengan tepi atas kelas kemudian dibagi 2. Nah, tepi bawah kelasnya itu yang mana? Nah, 40 di sini di tabel berat badan itu merupakan tepi bawah kelas. Jadi 40 ditambah dengan 44 kemudian dibagi 2 sehingga menghasilkan titik tengahnya yaitu 42. Jika sudah dapat XI, maka kita kalikan dengan FI di sini. Nah, 42 dikali 1 sama dengan 42. Nah, jika kita sudah mendapatkan hasil perkalian dari FI dan XI, maka kita langsung jumlahkan sehingga didapatlah sigma FI dikali XI yaitu 1020. Nah, kemudian kita jumlahkan juga frekuensinya keseluruhannya sehingga mendapat 20. Nah, jika sudah dapat semua nih, langsung kita masukkan ke dalam rumus mean yaitu sigma Fi dikali Xi dibagi dengan sigma Fi itu 1020 dibagi dengan 20 sehingga menghasilkan 51. Jadi mean yang dihasilkan oleh data di atas adalah 51. Nah, kita sekarang lanjut ke median. Apa itu median? Nah, gimana nih, ada yang tahu nggak?
Nah, jadi median adalah data yang sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan nilai pengamatan tepat di tengah. Jadi jika ada sampel acak nih, data acak, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita lihat di bagian tengah, nah itu merupakan data median. Nah, untuk data tunggal dari median ini mempunyai rumus. Ada dua nih, ada data ganjil dan data genap. Untuk data ganjil rumusnya yaitu X bar sama dengan N plus 1 dibagi 2. N di sini merupakan banyaknya data. Nah, untuk data genap itu rumusnya yaitu X bar sama dengan 1 dibagi 2 kurung siku N dibagi 2 ditambah dengan N dibagi 2 ditambah 1. Untuk data berkelompok yaitu punya rumus ME atau median sama dengan TB atau tepi bawah kelas median ditambah dengan 1 dibagi 2 dikali N atau banyaknya data dikurang FK atau frekuensi kumulatif kelas median dibagi dengan F yaitu frekuensi dikali dengan C panjang kelas. FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal median data tunggal. Nah, di sini ada soal yaitu diketahui suatu data sebagai berikut. Yang pertama itu 18, 19, 20, 14, 15, 25, 13 dan yang kedua itu ada 22, 12, 15, 25, 26 dan 24. Ini merupakan data yang masih acak ya, belum tersusun. Nah, jadi di sini maka tentukan mediannya. Oke, sekarang kita jawab yaitu nah, ini kan datanya ini ada yang genap dan ganjil. Nah, kita gunakan rumus yang tadi, yang sebelumnya. Jadi untuk soal pertama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data. Nah, yaitu ganjil. Jadi menggunakan rumus yaitu median sama dengan N plus 1 dibagi 2. N di sini banyaknya data ya. Jadi data ini kita urutkan dulu yaitu jadi 13, 14, 15, 18, 19, 20, dan 25. Nah, kemudian baru kita masuk ke rumus yaitu N-nya 7 ditambah 1 dibagi 2 yaitu hasilnya 4. Nah, jadi median dari data di atas yaitu pada data keempat. Nah, data keempat itu yaitu bernilai 18. Jadi mediannya yaitu 18. Oke, next ya. Untuk soal yang kedua, yaitu jika kita tadi sudah menyelesaikan soal ganjil, maka sekarang kita menyelesaikan soal genap. Nah, rumus genap tadi apa? Median sama dengan 1 dibagi 2 kurung siku, N dibagi 2 ditambah N dibagi 2 ditambah 1. Nah, jadi data tadi kan belum tersusun nih. Sekarang kita susun dari data terkecil sampai terbesar, yaitu menghasilkan 12, 15, 22, 24, 25, dan 26. Nah, jika sudah tersusun, kita hitung kan ini datanya, banyak datanya ada 6 nih. Jadi N di rumus kita ganti dengan 6 sehingga menghasilkan median sama dengan 1 dibagi 2 dikali 7. 7 dari mana? Dari 6 dibagi 2 sama dengan 3 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 3 ditambah 1 jadi 4 sehingga 3 ditambah 4 menghasilkan angka 7. Nah, jadi mediannya setelah dibagi 2 yaitu 3,5. Nah, 3,5 ini letak mediannya yang akan kita cari. Jadi kita sudah tahu nih letak mediannya di data ke-3,5. Jadi di pertengahan antara data ke-3 dan data ke-4, yaitu di pertengahan antara 22 dengan 24. Jadi kita masukkan ke 1 dibagi 2 dalam kurung 22 ini ditambah dengan 24 kemudian dibagi dengan 2. Jadi menghasilkan letak mediannya yaitu 23. Simpelnya gini, kalau kalian ketemu sama soal yang belum teracak, disusun terlebih dahulu, kemudian kalau genap, kalian lihat saja 2 data di tengah itu ditambah kemudian dibagi 2, itu simpelnya, oke? Kita masuk ke contoh soal median data berkelompok. Nah, di sini kita akan menentukan median dari tabel yang sudah ada ini. Nah, di tabel ini sudah ada nilai X yaitu 41 sampai 45, 46 sampai 50 dan seterusnya. Ada tabel F 3, 6, 16 dan seterusnya. Dan di sini sudah ada tabel frekuensi kumulatif. Nah, apa sih gunanya dicari tabel frekuensi kumulatif ini? Nah, jadi gunanya itu untuk menentukan atau mencari di mana sih letak median ini berada gitu. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif kelas median? Nah, caranya seperti ini. 3 di tabel frekuensi itu diletakkan di tabel frekuensi kumulatif kelas median sebagai data pertama.
Kemudian 3 di tabel frekuensi kumulatif ini ditambah dengan 6 di tabel frekuensi sehingga menghasilkan nilai 9. 9 di tabel frekuensi kumulatif ini ditambah dengan 16 di tabel frekuensi sehingga menghasilkan nilai 25 dan seterusnya. Jadi ngezigzag gitu. Nah, setelah dapat tabel frekuensi kumulatif ini kita langsung menentukan letak mediannya. Nah, letak median ini didapat dari rumus 1/2 dikali N. N ini banyaknya data ya. Nah, data di sini ada 40. Sehingga 1 dikali 40 dibagi 2 sama dengan 20. Jadi letak mediannya ini di data 20. Nah, kita cari di tabel frekuensi kumulatif. Nah, 3 itu bukan letak median karena 3 kurang dari 20. Sedangkan ini letak mediannya itu 20. Nah, di manakah data 20 ini berada? Nah, jadi 3 ditambah 9 sama dengan 11. 11 juga belum lebih kecil dari 20. Jadi 3 tambah 9 itu merupakan bukan letak median ya. Jika 3 ditambah 9 tambah 25 sama dengan 37. Nah, 37 ini ada data 20 nih di dalamnya. Jadi letak mediannya ada di nilai 51 sampai 55 dengan frekuensi 16 dan frekuensi kumulatifnya 25. Nah, jika sudah menentukan letak mediannya, kita langsung masuk ke tepi bawah kelas median. Tepi bawah kelas median ini cara mencarinya itu 51 dikurang dengan 0,5 sama dengan 50,5. Nah, jika sudah dapat, kita masuk ke rumus median, yaitu TB ditambah 1/2 dikali N dikurang FK. FK di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Terus dibagi dengan frekuensi median dikali panjang kelas. Nah, sama dengan TB-nya tadi 50,5 ditambah 1/2 dikali N yang 40 dikurang 9. 9 itu dari frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya. Kan kelas mediannya tadi 25. Nah, jadi sebelum 25 berapa? 9. Jadi 9 itu. Terus dibagi dengan 16 dikali dengan panjang kelas. Panjang kelas di sini dari 41, 42, 43, 44 jadi 5. Dan 45 jadi 5. Jadi 50,5 ditambah 3,4375 sama dengan 53,9375. Jadi median dari data tersebut 53,9375. Nah, sekarang kita masuk ke modus. Apa itu modus? Modus dalam statistika itu nilai yang paling sering muncul dalam data statistika. Nah, modus pada data tunggal itu rumusnya kita harus mengurutkan dulu data acaknya dan kita lihat mana data yang paling sering muncul. Berkelompok pada modus yaitu modus sama dengan TB bawah modus ditambah dengan D1 per D1 ditambah D2 dan dikali dengan P atau panjang kelas. D1 di sini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Sedangkan D2 di sini yaitu merupakan selisih dari kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus. Oke, kita sekarang masuk ke soal. Nah, di sini ada contoh soal modus data tunggal. Diketahui data sebagai berikut. 18, 19, 42, 22, 10, 22, 17, 15, 17, 17, 17, 17. Nah, jadi untuk menyelesaikan persoalan ini, kita harus menyusun terlebih dahulu data-data yang ada. Jadi kita susun dari 10, 15, 17, 17, 17, 18, 19, 22, 22, dan 43. Nah, dari data yang sudah tersusun ini kita lihat data mana yang paling sering muncul, nah, yaitu angka 17. Nah, jadi modus dari data tersebut yaitu 17. Nah, selanjutnya kita akan melihat contoh soal modus data berkelompok. Nah, jadi kita akan menyelesaikan persoalan ini, kita akan mencari nilai modus dari data ini. Nah, dari data ini kan sudah ada nilai dan frekuensi. Nilainya itu dari 31 sampai 40 dengan frekuensi 3.
nilai 41 sampai 50 dengan frekuensi 5 dan seterusnya. Nah, untuk modus ini cara mengerjakannya ya lumayan mudah dibanding dengan median tadi ya. Karena pada tabel frekuensi pada tabel modus ini, pada soal ini kita langsung saja melihat di bagian frekuensi mana yang datanya paling banyak. Nah, dan itulah yang kita tetapkan sebagai letak modus. Jadi di sini data yang di frekuensinya 11 itu merupakan letak modus kita gitu. Yaitu dengan nilai 61 sampai 70. Jadi untuk menentukan tepi bawah yaitu nilai awal yaitu 61 itu dikurang dengan 0,5 sehingga menghasilkan 60,5. Sekarang kita menentukan D1. D1 tadi kan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Jadi kelas modusnya tadi kan frekuensinya kan 11 nih, letak kelas modusnya. Nah, dikurang dengan frekuensi sebelum kelas modus, jadi 10. Jadi 11 dikurang 10 sama dengan 1. Untuk D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Nah, kelas modus tadi kan di 11 nih, dikurang dengan sesudah kelas modus, jadi dikurang dengan 8 sama dengan 3. Nah, panjang kelas di sini yaitu dari 31 sampai 40 sama dengan 10. Ngitungnya dari 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Jadi ada 10 panjangnya. Jadi kita masuk ke rumusnya yaitu modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P atau panjang kelas. Nah, jadi tepi bawahnya itu 60,5 ditambah D1-nya 1 dibagi D1-nya 1 ditambah 3 dikali panjang kelasnya 10. Jadi 60,5 ditambah dengan 1/4 dikali 10 sama dengan 2,5 sehingga menghasilkan modusnya yaitu 63. Jadi modus dari data tersebut adalah 63. Nah, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.